tengah hutan larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Waduh, penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yang kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Bang Aldi yang akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Leo, yang mana dia datang ke desa tanah kelahiran orang tuanya, dan di sini dia mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dia masuk ke dalam kampung gaib. Waduh, gimana nih proses dia harus masuk ke dalam kampung gaib itu, dan bagaimanakah dia bisa selamat dan bisa lolos dari kampung gaib tersebut. Waduh, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung nih, tapi lupa belum sempat diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Leo membaringkan tubuh di atas ranjang kayu yang lebih tua dari usianya. Pandangan pemuda itu menembus jendela, lalu tertuju pada langit biru tak berawan. Setengah jam lalu, baru saja ia tiba di rumah pamannya yang berada di desa. Pak Baron, demikian nama sang paman, harus kembali ke ladang bersama Maimunah istrinya. Ya, mereka memang biasa menghabiskan waktu di ladang untuk bercocok tanam. Sementara putranya yang bernama Wahyu akan pulang ke rumah menjelang senja. Dulu, setiap libur sekolah, Leo kerap bermain air di sungai yang terletak tidak begitu jauh dari rumah sang paman. Kadang-kadang, Wahyu suka mengajak Leo berjalan kaki mendatangi bagian luar hutan untuk mencari buah-buahan yang berjatuhan ke tanah. Leo yang kala itu masih bocah selalu dihinggapi rasa penasaran, apakah ada orang yang tinggal di dalam hutan tersebut. Tanyanya kepada Wahyu, Wahyu hanya menggeleng, namun ia tetap berpegang teguh pada himbauan bapak dan ibunya. Pak Baron memang tak pernah bosan mengingatkan Wahyu agar tidak masuk ke hutan, apalagi sampai mengajak Leo. Leo yang sedang bernostalgia dengan masa kecilnya kembali teringat akan mitos hutan larangan di desa tersebut. Konon, ada warga yang tak pernah kembali ketika memasuki hutan tadi. Ada juga desas-desus yang mengatakan jika makhluk halus yang bersemayam di dalam hutan kerap menyesatkan warga desa yang kebetulan melintas. Sampai saat ini, Leo belum menemukan jawaban yang pasti. Hutan itu masih tertutup untuk segala aktivitas. Meskipun demikian, tidak ada pagar pembatas ataupun himbauan tertulis sebagai peringatan. Ada orang kota rupanya, ujar Wahyu yang tiba-tiba muncul dari ruang tengah. Lamunan Leo buyar. Sontak ia segera bangun dari ranjang lalu menghampiri saudara sepupunya itu. 11 tahun sudah tak berjumpa, sehingga pertemuan itu cukup membawa suasana haru dan bahagia. Leo memeluk Wahyu sangat erat. Demikian juga sebaliknya. Sejurus kemudian, Wahyu mengajak Leo ke beranda untuk bercengkrama. Ngomong-ngomong, sekarang kamu kerja di mana? Tanya Leo. Di pasar.
jaga toko sembako. Kamu sendiri gimana? Balas Wahyu. Biasalah, cuma sales obat. Tiap hari warawiri ngurusin faktur ke rumah sakit sama apotik, saut Leo. Keren. Terus sekarang lagi ambil cuti apa gimana? Ya, aku ambil cuti 3 hari. Lagi pusing sama kerjaan. Bulan ini orderan baru sedikit, makanya aku kesini. Jelas Leo sambil tersenyum. Nah, kebetulan, celetuk Wahyu. Leo mengurutkan dahi seraya menunggu kelanjutan dari ucapan Wahyu barusan. Malam ini, di kampung sebelah ada hajatan. Nah, kebetulan yang punya hajat nanggep dangdutan semalam suntuk. Nanti malam kalau nggak hujan, gimana kalau kita ke sana? Ya, hitung-hitung konorin saraf yang tegang gara-gara kerjaan. Ajak Wahyu. Boleh juga sih, tapi biduannya oke-oke nggak? Tanya Leo dengan maksud bercanda. Jangan salah, organ tunggal yang besok malam dipanggil udah ngetop di wilayah sini. Suara biduannya mah biasa, tapi goyangannya, aduh. Wahyu berdecak dengan wajah penuh gairah. Boleh deh kalau gitu. Udah lama juga sih aku nggak nikmatin hiburan sejuta umat. Pungkas Leo sembari cengengesan. Wahyu mengangguk girang melihat respon Leo yang menyanggupi ajakannya tadi. Wahyu pun lalu masuk ke dalam ruangan untuk mengganti pakaian. Nyaris 5 menit berlalu, Wahyu pun kembali menemui Leo. Leo, kamu tahu nggak kalau anaknya Pak Manto sudah 10 tahun menghilang? Wahyu kembali membuka obrolan. Hah? Si Fajar? Iya, si Fajar yang dulu suka mandi bareng di sungai sama kita, terang Wahyu. Ya Allah, memangnya dia hilang kenapa? Tanya Leo dengan wajah serius. Kalau kata Pak Manto, si Fajar sorenya sempat pamit mau cari kayu bakar. Tapi sampai badai Isa belum pulang. Dicari sama beberapa warga. Tapi mereka cuma nemuin sandal jepitnya aja di dekat hutan larangan. Sampai seminggu kemudian akhirnya pencarian dihentikan. Leo terdiam mendengarkan kisah tersebut. Dalam benaknya, ia teringat kembali masa-masa ketika dirinya dan Fajar bermain lumpur di sawah Pak Manto. Leo kenal betul karakter Fajar yang gemar melontarkan banyolan, juga tidak mudah tersinggung. Sangat mengejutkan, kini ia mendapat kabar jika Fajar telah menghilang tanpa diketahui lagi rimbanya. Omong-omong, kamu mendingan mandi duluan. Mumpung Abah sama Emak belum pulang. Nanti kalau mereka keburu sampai di sini, bisa-bisa ngantri masuk kamar mandi. Cakap Wahyu. Leo tertawa geli, namun membenarkan perkataan saudara sepupunya tadi. Ya, kamar mandi di rumah Pak Baron memang hanya ada satu. Ibu Maimunah bukanlah tipe ibu-ibu yang gesit dan cekatan. Semenjak menginjak usia 50, kelincahannya jadi makin menurun. Kalau Bu Maimunah sudah masuk kamar mandi, niscaya setengah jam kemudian barulah ia akan keluar. Itu sebabnya Wahyu selalu mandi lebih dulu selepas pulang kerja. Oh ya, kayak biasa, kalau mau mandi airnya ditimba sendiri. Maklum, namanya juga diudik. Wahyu berseloroh. Ya elah, memangnya sejak kapan di sini pakai shower? Balas Leo sambil tertawa. Selepas obrolan singkat itu, Leo kemudian bergegas mandi. Ada banyak perubahan pada rumah Pak Baron yang membuat Leo lebih nyaman. Kamar mandi yang dulunya terpisah kini sudah menyatu dengan rumah. Beberapa waktu lalu, Pak Baron telah memugar bagian belakang rumahnya. Alhasil, sekarang Leo tidak perlu lagi ketakutan jika tengah malam mendadak mulas. Tak terasa, langit semakin suram akibat terhalang awan mendung. Matahari mulai beranjak ke barat. Dari kejauhan, tampak para petani yang baru saja pulang dari sawah dan ladang. Cangkul terayun seirama dengan kayuhan langkahnya. Wajah mereka tampak lelah, namun tak pernah putus asa mengais nafkah. Itulah petani, rakyat kecil dengan peranan besar yang senantiasa menjadi dasar ketahanan pangan. Selepas melaksanakan ibadah sholat isya di musola terdekat, Wahyu kembali mengingatkan Leo akan rencana sebelumnya. Tentu saja Leo tidak lupa pemuda itu malah ingin sesegera mungkin menuju ke acara dangdutan di kampung sebelah.
Wahyu jadi tergelak melihat sepupunya yang sudah tidak sabaran. Sabar, gini hari, biduannya aja belum kelar dandan. Paling juga masih pada cek son. Ah, masa iya sih? Udah jam 7:30 gini belum dimulai. Apa nggak kemalaman? Balas Leo. Ini di kampung, bukan di kota. Kalau di sini, semakin malam, justru semakin banyak warga yang datang. Terutama dari dusun Lajur Wetan. Maklum, orang sana masih banyak yang haus hiburan. Terawayu, Leo tidak membantah keterangan itu. Sedikit banyak, dia sudah paham karakter warga sekitar yang notabene menyukai musik bergenre dangdut. Tapi kali ini, Leo tidak terlalu tergesa-gesa seperti sebelumnya, sebab Pak Baron pun mengiyakan ucapan Wahyu. Benar kata si Wahyu, kalau di sini mah dangdutan justru ramainya di atas jam 9 malam, kata Pak Baron. Oh, kamu dengar sendiri kan? Wahyu menimpali. 10 menit kemudian, kedua pemuda tadi bersiap meninggalkan rumah untuk menuju acara dangdutan. Meski saat ini jalan desa sudah diterangi lampu, namun di titik-titik tertentu masih ada yang belum terjamah penerangan jalan. Itu sebabnya Pak Baron meminta Wahyu untuk membekali diri dengan senter. Wahyu sama Leo jalan dulu ya, Bah. Assalamualaikum, ucap Wahyu seraya mencium tangan Pak Baron. Waalaikumsalam. Awas, kalian di sana jangan minum inek atau ciu, saut Pak Baron dengan nada mengancam. Gak bakalan, Bah. Si Leo madoyan ya, jahe alias janda herang. Gurau Wahyu. Pak Baron pun turut mengantarkan kedua pemuda itu sampai ke halaman rumah. Tidak ada seorang pun yang saat itu sedang menuju desa sebelah. Ternyata para warga yang akan menonton dangdutan sudah berangkat lebih awal. Perjalanan Wahyu dan Leo menuju kampung tetangga harus menemui hambatan. Sebuah perhelatan lainnya ternyata tengah berlangsung di dekat kantor kelurahan. Satu panggung besar tampak menutupi jalan. Demikian juga dengan tenda serta kursi-kursi tamu undangan. Dari atas panggung besar itu, Leo bisa melihat ada sekelompok anak muda yang sedang menabur rebana sembari melantunkan sholawat. Para hadirin yang datang pun kompak, mengenakan baju kokoh hingga gamis putih bersih. Seorang anak muda berkopiah haji yang sedang berdiri tak jauh dari panggung segera menghampiri Wahyu dan Leo. Dengan nada sopan, ia pun berkata, "Punten Kang, jalanannya lagi ditutup sampai acara selesai." "Ya Allah, sampai lupa saya," kata Wahyu sambil menepuk dahinya. "Lupa saya, kalau malam ini ada acara muludan, ibunya lagi." "Waduh, terus gimana dong? Kita udah cukup jauh, masa harus balik lagi?" tanya Leo dengan wajah bimbang. "Punten pisan, jadi terhambat perjalanannya. Tapi kalau akang-akang ini mau ke kampung sebelah, masih bisa kok, lewat jalur Batu Bengkok," tutup anak muda tadi. Mendengar kata Batu Bengkok, sontak membuat Wahyu terdiam. Tidak beberapa lama, ia pun pamit pada pemuda tersebut, lalu mengajak Leo berputar arah. Setelah dirasa jauh dari keramaian pesta, barulah Leo menanyakan sesuatu untuk sepupunya. "Sekarang kita lewat mana lagi nih? Jalur utamanya aja udah ditutup." Yang diucapkan sama orang tadi bener, masih ada jalur alternatif menuju kampung sebelah. Malah kita bisa hemat waktu 10 menit kalau lewat jalur tersebut, saut Wahyu. "Ya bagus dong, artinya kita bisa lebih cepat sampai," timpa Leo. "Tapi masalahnya, kalau kita lewat jalur Batu Bengkok, kita harus ngelewatin pinggiran hutan larangan. Luasnya lumayan panjang, dan di sana tuh bener-bener gak ada penerangan. Memangnya kamu mau lewat situ?" Wahyu balik bertanya. Leo mematung sambil berusaha berpikir. Perihal hutan larangan itu jelas Leo sudah hafal betul reputasinya. Berbagai kabar tentang orang hilang kembali terngiang. Selang beberapa saat, Leo seperti dilanda keraguan. Namun hasratnya untuk bisa melihat goyangan biduan dangdut sangatlah besar, bahkan lebih besar dari rasa bimbangnya. "Ayo deh, kita gaskan aja. Udah kepalang tanggung daripada balik rumah, yang ada bakal diledekin mak sama abah kamu," tegas Leo. "Yakin nih? Oke kalau gitu, ayo kita berangkat," sahut Wahyu tersenyum lebar.
Leo dan Wahyu akhirnya harus merubah haluan. Kurang dari 10 menit, keduanya pun mulai memasuki wilayah yang tak lagi berlimpah cahaya seperti sebelumnya. Di ujung jalan desa, hanya tersisa satu tiang lampu penerangan jalan yang memancarkan keremangan. Itu adalah penerangan terakhir yang masih bisa ditemui. Sampai di situ, Leo dan Wahyu harus menghimpun nyali sebab hutan larangan telah menanti. Hanya berjarak 200 meter menjelang hutan larangan, kesunyian menyambut kedua pemuda itu. Keadaannya sangat hening, berbeda dengan suasana hati mereka yang tegang. Pekat gulita buyar seketika oleh cahaya senter yang dibawa oleh Wahyu. Itu pun tidak terlalu terang. Kehadiran selimut kabut jelas membuat jarak pandang jadi terhalang. Leo membisu, mulutnya seakan dibungkam suasana sunyi dan mencekam. Jantungnya berdetak lebih kencang. Satu persatu, bulir keringat di dahinya turun, lalu terjatuh, padahal udara malam itu sangat dingin. Demikian halnya dengan Wahyu, yang juga turut terdiam. Tak lama lagi, mereka harus menguji mental. Manakala melewati sisi hutan larangan, tak ada seorang pun yang melintas. Bahkan, hingar-bingar mauludan atau acara dangdutan saja tidak terdengar. Setelah berada tepat di depan hutan, Wahyu dengan segera mempercepat langkah sambil berbisik kepada Leo. "Ayo, cepetan jalannya." Leo tidak merespon dengan kata-kata, melainkan hanya dengan anggukan singkat. Sebenarnya, tanpa disuruh pun, Leo sudah pasti akan berjalan secepat mungkin dengan mengandalkan cahaya seadanya. Wahyu terus memimpin perjalanan menuju ke tempat hajatan yang jauh dari kesan gelap atau seram. Keceriaan kelak ada di sana. Semalam suntuk para pengunjung akan dimanja oleh goyangan biduan lokal. "Yuk, jalannya pelan-pelan," seru Leo sembari mencengkram lengan Wahyu. "Kalau mau istirahat jangan di sini, nanti aja kalau udah sampai pemukiman," sambut Wahyu dengan wajah yang tegang. "Bukan itu maksudku. Barusan aku dengar kayak ada keramaian dari dalam hutan." Jelas Leo, kali ini Wahyu bukan hanya memperlambat lajunya, namun benar-benar menghentikan langkah. Dia heran dengan apa yang dikatakan Leo. Matanya memicing seolah nalarnya bergumul mencari tahu maksud dari kalimat barusan. "Memangnya di dalam hutan itu ada perkampungan lagi ya?" sambung Leo. "Us, ngawur kamu. Sejak kapan ada orang berani tinggal di hutan? Mungkin kamu salah dengar. Udah, ayo kita lanjut lagi," bantah Wahyu sekaligus menutup perbincangan. Perjalanan dilanjutkan tanpa mengumbar sepatah kata. Mata Leo kini sibuk memperhatikan sorot cahaya senter yang berkelebat di jalan setapak. Sementara itu, Wahyu masih tenggelam dalam lamunan. Hatinya mendadak risau mendengar penuturan Leo. Mulutnya bisa saja menampik pengakuan tersebut, tapi gurat-gurat kegundahan mustahil bisa disembunyikan. 20 menit berlalu, akhirnya Wahyu dan Leo telah sampai di pemukiman. Sebuah gapura beton lusuh menyambut penuh angkuh. Wahyu menyapu peluh di keningnya seraya berkata, "Alhamdulillah, akhirnya ketemu rumah warga lagi." "Terus lokasi dangdutannya masih jauh ya?" tanya Leo penasaran. "Tinggal 300 meter lagi. Tuh, suara musiknya udah kedengeran kan?" balas Wahyu. Leo mengangguk. Sontak terkembanglah senyuman lebar pada wajahnya. 300 meter bukanlah jarak yang jauh. Di usia prima seperti sekarang, jarak itu bisa dicapai dalam waktu beberapa menit saja. "Ayo lanjut lagi, mumpung baru banget mulainya," ajak Leo. Kedua pemuda tersebut kembali meneruskan perjalanan, menyusuri jalanan kampung yang penuh lubang. Tak ada lagi kecemasan sebab semuanya berganti dengan keceriaan. Semakin jauh melangkah, suara hentakan gendang yang diiringi alunan seruling semakin terdengar jelas. Singkat kata, Leo dan Wahyu pun berhasil menjejakkan kaki di pusat keramaian.
Ratusan orang tampak bergembira menikmati tembang koplo yang dinyanyikan sang biduan. Ada yang duduk, namun ada juga yang sambil menggoyangkan badannya. Kita duduk di sini aja ya. Yang penting gak kalangan penonton, ucap Wahyu. Oh ya udah, aku mau ke warung dulu. Rokok udah tinggal 2 batang soalnya, saut Leo seraya meninggalkan Wahyu. Malam itu, seluruh penonton benar-benar terbuai oleh goyangan 3 orang biduan yang meliuk-liuk di atas panggung. Satu persatu, pria dewasa mulai menghampiri biduan untuk menyisipkan sejumlah uang di balik busana seksinya. Penonton yang namanya disebut maka wajib memberikan saweran. Para biduan itu pun sepertinya faham mana saja lelaki yang berkantong tebal atau pas-pasan. Alhasil 3 orang ketua RT, pemilik pemancingan umum, juragan sembako, dan para bujangan berarti bajingan berhasil dibuai setidaknya 800.000 rupiah masuk kantong dalam semalam. Acara dangdutan berlangsung sangat meriah. Warga kampung belum tentu bisa menikmati hiburan itu sebulan sekali. Wajar jika mereka rela menonton acara dangdutan itu sampai tuntas meski harus pulang lewat tengah malam. Sesuai kesepakatan bersama, acara dangdutan tersebut selesai pada pukul 12. Para penonton satu persatu mulai membubarkan diri. Ada juga yang sengaja tidur di pos ronda lantaran tak kuasa menahan kantuk. Para biduan dan pemain musik sudah meringkas bawaannya lalu meninggalkan tempat itu. Ngomong-ngomong, kita pulang lewat hutan lagi atau udah bisa lewat jalan utama ya? Tanya Leo. Ya nggak mungkin atau lewat jalan utama. Acara Mauludan digelar 2 malam berturut-turut, jawab Wahyu. Ya mau gak mau kita harus lewat jalur tadi lagi, sambungnya lagi. Leo menelan ludah, parasnya mendadak lesu tak bergairah. Wahyu tersenyum getir melihat reaksi spontan saudara sepupunya. Dia tahu jika Leo sebenarnya segan lewat pinggiran hutan, tapi hanya itulah opsi yang tersedia. Udah, pikir positif aja. Buktinya tadi kita aman, tutup Wahyu seraya menepuk bau Leo. Akhirnya, kedua pemuda itu mulai beranjak dari pelataran panggung dangdutan. Keadaan yang sebelumnya ramai kini berangsur-angsur lengang. Di atas sana, cahaya kilat berkilauan dari balik gumpalan awan. Belasan orang tampak tunggang langgang ketika suara gemuruh terdengar bersahutan di angkasa. Buruan, gak lama lagi kayaknya mau hujan, seru Wahyu. Dan benar saja, 5 menit kemudian hujan memang turun. Meski tidak terlalu deras, namun mampu membuat Leo serta Wahyu kebasahan di tengah jalan. Jalan yang berlubang sontak berubah jadi kubangan. Leo bahkan sampai 2 kali tergelincir akibat permukaan jalan yang licin. Di kejauhan, bayangan kelam dari tajuk pepohonan mulai nampak di pelupuk mata. Hutan larangan sesaat lagi akan mereka lalui, gelap dan mencekam kembali mengintai penuh misteri. Kabut tebal menghampiri, melintas tenang di atas permukaan tanah. Leo dan Wahyu terus berlari seperti orang kesetanan. Keduanya menerabas kabut yang tak mampu ditembus cahaya senter. Leo yang berjalan di belakang kurang mendapatkan penerangan. Alhasil, sebuah batang kayu mengenai kakinya. Leo tersungkur ke sisi jalan. Berbarengan dengan itu, gelegar halilintar membuat bumi bergetar. Wahyu sama sekali tidak menyadari jika sepupunya terjatuh di belakang. Dia malah terus mempercepat ayunan langkah, khawatir hujan semakin deras. Leo benar-benar ditinggal seorang diri di depan hutan larangan yang gelap gulita. Leo meringis kesakitan, manakala akan bangkit. Tiba-tiba saja ia merasakan nyeri pada pergelangan kaki kirinya. Tampaknya ia terkilir. Sadar jika dirinya tertinggal, Leo berteriak memanggil Wahyu yang menghilang ditelan pekatnya kabut. Wahyu, Wahyu, jangan tinggalin aku. Sayang, derai hujan yang menghujam bumi seakan menyamarkan teriakan Leo.
Rasa takutnya memuncak mengingat ia berada sangat dekat dengan gerbang hutan larangan. Wahyu, tolong yuk, lanjutnya lagi. Wahyu tak juga mendengar. Langkah kakinya bahkan sudah tak terdengar lagi. Leo putus asa dan marah. Di sisi lain, ia harus berjuang agar bisa berdiri lalu secepat mungkin menyusul sepupunya. Namun begitu berdiri, ia akan kembali tumbang akibat kaki kirinya tak bisa dipakai berjalan. Sekali lagi, Leo berteriak hingga serak, berharap Wahyu mendengarnya. Leo menyeret tubuhnya. Ia tak peduli kondisi tubuhnya yang kadung basah, tapi masalah lain datang. Leo kehilangan arah akibat pekatnya selimut kabut. Kini ia tampak kebingungan mencari jalan pulang. Tiba-tiba saja lidah petir merambat dengan cepat di langit, membuat Sentero Cakrawala jadi benderang seketika. Dan di saat itulah mata Leo menangkap seraut wajah yang berdiri tepat di hadapannya. Leo terperanjat, jantungnya berdetak kencang. Satu rembet cahaya kilat kembali menerangi angkasa. Sosok di balik bayangan malam itu lagi-lagi tersingkap seraut wajah yang tentu sangat dikenali oleh Leo. Fajar, ucap Leo dengan perasaan bimbang. Sosok yang dipanggil Fajar tidak menyahut. Sulit bagi Leo untuk menerka apakah yang dilihatnya benar Fajar atau bukan. Mata mudanya tak kuasa menembus kegelapan malam. Leo hanya bisa melihat ketika ada kilatan cahaya, itu pun durasinya teramat sangat singkat. Tak lama kemudian terdengar suara dari sosok tersebut. "Ya, aku Fajar. Sedang apa kamu di sini?" Mata Leo terbelalak begitu mendengar suara yang tak asing baginya. Ya, itu memang suara Fajar, kawan kecilnya dulu. Leo tersenyum. Sesaat kemudian kekhawatirannya pupus. Ia tidak sendirian sebab kini ada Fajar di dekatnya. Tapi kelegaan di hatinya tidak berlangsung lama lantaran Leo mendadak ingat akan ucapan Wahyu tadi sore. Ya, Leo masih ingat yang dikatakan Wahyu jika Fajar telah menghilang sejak 10 tahun lalu. Sekarang Leo malah dihinggapi perasaan ragu untuk mempercayai apa yang sedang dilihatnya. "Sedang apa kamu di sini, Leo?" Fajar mengulangi pertanyaannya. Anu, barusan jatuh. Sepertinya kakiku terkilir, jadi nggak bisa jalan," jawab Leo dengan intonasi sedikit gugup. "Kalau begitu, aku akan coba membantu. Biar nanti Ki Panca akan menyembuhkan cedera di kakimu," terang Fajar seraya menggenggam lengan Leo. "Ki Panca? Siapa Ki Panca? Lalu Wahyu bilang kalau kamu menghilang." "Benar." Fajar tersenyum simpul mendengar kalimat Leo. Dia tidak segera membalas pertanyaan tadi dan tetap fokus membantu Leo berdiri. Sambil berjalan pelan, Fajar akhirnya menjelaskan, "Ki Panca adalah pemimpin. Aku tidak menghilang. Wahyu pasti sedang bergurau. Kau tahu sendiri, dia itu hobi berkelakar." "Ibunya lagi." "Terus kenapa kamu tidak kembali ke rumah? Apa tidak kasihan sama bapak ibumu?" "Aku sudah menemukan tempat yang lebih baik daripada rumah." "Maksudnya gimana?" Leo tampak semakin bingung. "Sudahlah, nanti kamu juga tahu sendiri. Sekarang fokus jalan aja. Jangan sampai kamu terjatuh lagi," pungkas Fajar. Leo tidak membantah dan hanya menuruti apa yang dikatakan Fajar. Obrolan terhenti seketika. Suara langkah kedua pemuda itu jadi pengisi kesunyian. Leo tidak berpikir hendak dibawa kemana dirinya. Menurutnya, keberadaan Fajar di saat genting seperti itu jauh lebih penting daripada sekedar melontarkan pertanyaan. 5 menit berlalu. Dari balik halimunan tampak beberapa titik cahaya yang bermunculan. Begitu Fajar dan Leo mulai berhasil mendekat ke titik cahaya tersebut, seketika itu juga selimut kabut tersibak dengan sendirinya. Leo tercengang. Langkahnya terhenti begitu mendapati sebuah pemandangan yang tak terduga.
Seberkas cahaya menyorot langsung hingga membuat terang keadaan sekitar yang awalnya gelap gulita. Leo memalingkan wajah, mencoba menghindar dari paparan cahaya tersebut. Tiba-tiba saja telinganya menangkap tanda-tanda kehidupan. Kicau burung, gemericik air, desau angin, hingga suara aktivitas banyak orang terdengar sangat jelas. Rasa penasaran hinggap di benaknya. Alhasil, Leo kembali menoleh ke arah sebelumnya. Apa ini? Aku di mana? Ujar Leo kebingungan. Fajar tetap tenang menanggapinya dan membiarkan Leo mengeksplorasi pandangannya sepuas mungkin. Tampak di hadapan mereka sebuah perkampungan dengan lumbung padi berjajar di sisi jalan. Puluhan rumah panggung berdinding anyaman bambu berdiri saling berhadapan. Tidak jauh dari pemukiman itu ada sebuah sungai yang mengalir langsung dari pegunungan. Setiap jeram menghasilkan nada-nada indah. Ikan-ikan tampak mengintip dari balik air yang jernih. Anak-anak kambing mengembik riang di kaki bukit, sementara para petani tetap sibuk meladang. Hanya tersisa 5 atau 6 manula yang tengah menenun kain di beranda rumah masing-masing. Leo terpukau sekaligus heran dengan apa yang dilihatnya. Kenapa tiba-tiba sekarang dia ada di satu tempat yang terang benderang? Bukankah tadi ia masih terjebak hujan di dekat hutan larangan? Satu hal lagi yang membuatnya diliputi tanya, wajah Fajar terlihat jauh lebih muda dari dirinya, padahal usia mereka hanya selisih setahun saja. Fajar, kenapa wajahmu tampak lebih muda dariku? Apa mungkin aku yang salah lihat? Tanya Leo. Itu mungkin hanya perasaanmu saja, balas Fajar tersenyum. Oh ya, sekarang jangan banyak bertanya lagi. Aku tidak punya hak untuk menjawab. Biar nanti Ki Panca yang akan menjelaskannya. Lanjutnya. Tanpa banyak cakap, Fajar segera meminta Leo untuk melanjutkan perjalanan. Fajar kembali mengalungkan lengan Leo pada lehernya. Dengan langkah tertatih, Leo mencoba berjalan sambil dipapa Fajar. Sesampainya di ladang, beberapa pasang mata tampak mengintai. Dari balik camping bambu, mereka adalah para gadis dengan paras jelita. Darah tersebut saling berbisik, disertai senyuman seolah terkesima dengan dua pemuda yang melintas di hadapannya. Setelah jarak Leo dan Fajar agak jauh, barulah para wanita tadi kembali melanjutkan pekerjaannya. Di tengah ladang, terdapat tanah lapang yang dikelilingi rimpunnya pepohonan. Disitulah Fajar meminta Leo untuk menghentikan langkah. Ada sebuah bangunan sederhana yang juga terbuat dari bila-bila kayu. Seorang pria tua tampak duduk di beranda sambil mengumamkan sesuatu yang tidak begitu jelas. Itu adalah Ki Panca. Ayo kita temui beliau. Barangkali Ki Panca berkenan membantu menyembuhkan cedera pada kakimu, ajak Fajar. Tapi aku gak punya uang buat bayar, saut Leo dengan nada sungkan. Kau pikir semua hal bisa dibayar dengan uang? Di sini uang tidak ada harganya, kawan, serga Fajar. Tidak ingin berdebat, Leo mengikuti ajakan Fajar. Kembali ia dipapa secara perlahan sampai benar-benar tiba di halaman rumah Ki Panca. Mendengar ada langkah mendekat, pria tua tersebut sontak menghentikan aktivitasnya. Belum sempat Fajar menyapa, Ki Panca keburu melontarkan kalimat. Suruh teman kamu membasuh kakinya dengan air yang ada di dalam gentong itu. Baik Ki, balas Fajar singkat. Fajar pun memberi gestur pada Leo agar mematuhi perintah Ki Panca. Leo mengangguk lalu meraih sebuah gayung batok di atas bejana. Setelah membasuh kedua kakinya sampai bersih, barulah Ki Panca mempersilahkan Leo masuk ke beranda rumahnya. Di sini Leo baru menyadari jika Ki Panca sama sekali tidak bisa melihat. Iris pada kedua matanya tampak kelabu layaknya penderita katarak. Luruskan kaki kamu yang terkilir, perintah Ki Panca yang langsung dituruti oleh Leo.
Leo terpukau oleh kemampuan Ki Panca yang sudah lebih dulu mengetahui permasalahannya. Dia juga sempat merasa heran mengingat Fajar belum sempat mengatakan apa-apa. Ki Panca lalu menyentuh pergelangan kaki Leo yang membengkak dan terasa nyeri. Leo sontak meringis kesakitan manakala jemari orang tua tersebut meremas bagian yang cedera. Ki Panca malah tersenyum mendengar Leo merintih sambil berusaha meronta. Dasar manja, baru segini aja udah teriak-teriak. Bagaimana kalau digigit ular? Kata Ki Panca dengan nada meledek. Fajar, tolong ambilkan minyak kelapa. Begitu mendengar perintah Ki Panca, Fajar langsung melesat ke dalam ruangan untuk mengambil barang yang dimaksud. Kurang dari setengah menit, Fajar pun kembali ke hadapan Ki Panca seraya membawa minyak kelapa. Dengan ekspresi tenang, pria tua itu mulai membalurkan minyak ke bagian yang bengkak. Pandangan Ki Panca tertuju ke angkasa, namun jemarinya tetap aktif memijat. Lagi-lagi, Leo merintih kesakitan, bahkan kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Tapi ada yang aneh, lantaran telapak tangan Ki Panca terasa sangat dingin begitu menjamah pergelangan kaki Leo. 10 menit kemudian, Ki Panca menghentikan pengobatannya. Leo diminta untuk tetap berbaring di beranda rumah sambil menunggu cederanya pulih secara perlahan. Tak henti-hentinya, Leo mengucapkan terima kasih pada Ki Panca. Sekarang istirahat, buat dirimu nyaman ada di sini, kata Ki Panca. Maaf Ki, kalau boleh tahu, sekarang ini saya ada di mana? Lalu kenapa di sini sudah siang? Tanya Leo dengan perasaan sungkan. Ki Panca yang sejatinya tidak dapat melihat, hanya manggut-manggut saja sambil menoleh ke sembarang arah. Sementara itu, Fajar tetap bersila di sebelahnya dengan wajah datar. Selang beberapa saat kemudian, Ki Panca berucap, kamu saat ini sedang berada di satu tempat yang tidak terikat oleh waktu. Di sini, matahari bersinar sepanjang hari dan penduduknya bekerja tiada henti. Di sini, kamu tidak akan menemui kebisingan seperti yang kerap dijumpai di tempat asalmu. Di sini, penduduknya sangat menjaga keseimbangan alam. Alam menganugerahi kami buah-buahan dan sayuran, maka kami wajib merawatnya sebaik mungkin. Setiap bentuk pelanggaran yang berujung kerusakan adalah kematian, tidak bisa ditawar. Sebatang pohon yang ditebang sama artinya dengan menyerahkan satu nyawa. Intinya, tidak ada yang berhak merambah hutan semaunya tanpa restu dan ritual tertentu. Fajar memejamkan mata seraya menundukkan kepala begitu mendengar kalimat tersebut. Seperti ada raut kesedihan yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Sayang, perubahan ekspresi itu tidak disadari oleh Leo. Apakah itu artinya saya sedang berada di jagat lain? Saut Leo dengan wajah gelisah. Memangnya kenapa kalau iya? Apa kamu takut? Ki Panca terkekeh. Leo menelan ludah. Kini wajahnya benar-benar menyiratkan ketidaknyamanan. Sesekali ia menggosok-gosok belakang tengkuknya sebagai cara untuk meredakan rasa gelisah. Sudah, tidak usah buru-buru pulang. Toh, di sini kamu tidak akan kelaparan asal mau usaha. Lihat, gadis-gadisnya tidak hanya cantik, tapi juga giat bekerja. Sementara gadis di tempat kamu biasanya cuma pandai bersolek saja. Tutup Ki Panca. Benar Leo, tinggal di sini bersamaku. Fajar coba membujuk. Nah, coba lihat ketiga gadis yang ada di sana. Namanya Utari, Andini, dan Laksmi. Mereka sangat cantik bukan? Masa kamu tidak ada hasrat untuk bisa mendapatkan salah satunya? Sambungnya seraya menunjuk ke arah 3 darah yang sedang melintas di atas pematang sawah. Hei kalian bertiga, kesini, seru Fajar pada ketiga remaja putri tadi.
Mendengar seruan itu, ketiga darah tersebut langsung merubah haluan dan segera menuju ke saung milik Ki Panca. Dengan wajah merona, mereka menghentikan langkah tepat di depan beranda. Diam-diam, Leo terpana oleh kecantikan tiga gadis itu. Sesaat, ia jadi melupakan kegundahan di hatinya. Ayo, perkenalan. Jangan ngaku laki-laki kalau masih malu. Guru Ki Panca. Baik Leo, Utari, Andini, dan Laksmi sama-sama tersipu. Mereka tampak canggung. Tapi Leo tidak ingin terlihat kikuk di hadapan ketiga gadis tersebut. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menghampiri. Namun, belum juga ia mengulurkan tangan. Mendadak, ada suara tak berwujud yang memanggil namanya. Leo, Leo. Leo terkejut sekaligus kebingungan. Ia lantas celingukan mencari sumber suara tersebut. Rupanya tidak hanya Leo yang mendengar, Ki Panca, Fajar, dan ketiga gadis itu turut mendengar. Leo, di mana kamu? Cepat kembali, panggil suara itu lagi. Leo, ayo cepat pulang, susul suara yang lain. Leo tertegun mendengar panggilan tadi. Itu adalah suara yang sangat familiar di telinganya. Ya, itu adalah suara Wahyu dan pamannya, Pak Baron. Kembali Leo mencari-cari si pemilik suara, namun ia tidak juga menemukan siapa-siapa. Tanpa disadari, ekspresi Ki Panca dan Fajar berubah tegang. Jangan dengarkan suara itu, tegas Ki Panca yang dengan segera bangun dari duduknya. Tapi Ki, itu suara sepupu sama paman saya. Mereka pasti lagi nyari-nyari saya, balas Leo. Tidak, mereka tidak akan mencarimu, kata Ki Panca lagi. Benar kata Ki Panca, Leo. Untuk apa pulang? Kalau di sini lebih baik daripada tempat tinggalmu, timpal Fajar. Mana bisa begitu? Aku kan masih punya orang tua. Aku juga masih punya tanggung jawab sama kerjaanku, balas Leo dengan suara yang agak lantang. Raut wajah Fajar dan Ki Panca mulai dipenuhi amarah. Agitasi yang sebelumnya ditujukan pada Leo ternyata tidak berhasil mempengaruhi keputusannya. Tanpa dikomando, Fajar lantas menuruni anak tangga untuk menghampiri Leo. Dengan kasar, dia mencengkram lengan Leo seraya memintanya untuk tidak menghiraukan suara tadi. Abaikan suara-suara tidak jelas itu dan tetap di sini, kata Fajar memaksa. Leo meringis kesakitan. Ia tidak menyangka jika Fajar mencekal lengannya dengan sangat kasar. Kejanggalan kembali hinggap di benak Leo. Ia merasakan sensasi dingin yang tidak biasa manakala jemari Fajar mencengkramnya. Tiba-tiba saja, sebuah portal gaib tersibak tak jauh dari tempat Leo berdiri. Tampak Pak Baron yang ditemani Wahyu berada di balik tirai gaib itu. Leo terkejut melihat paman juga saudara sepupunya muncul tiba-tiba. Tanpa ragu, ia berniat melangkah mendekati mereka. Namun, Fajar dengan sigap mencengkram lebih kuat. Alhasil, langkah Leo jadi tertahan. Seperti ini caramu balas budi, gumam Fajar geram. Lepaskan keponakanku. Kamu tidak berhak menahannya. Dia sama sekali tidak melakukan pengerusakan apa-apa di hutan larangan, Pak Baron balas menggertak. Tidak, dia tetap harus di sini bersama kami, sambut Fajar disertai seringai ganjil. Leo yang melihat portal gaib masih terbuka berasumsi jika itu adalah peluang terakhir untuknya kembali pulang. Dia tidak tahu apa jadinya jika kesempatan tadi harus sirna begitu saja. Mendadak ada intuisi kuat untuk melepaskan diri dari cengkeraman Fajar, lalu secepat mungkin memasuki portal maya tersebut. Dengan keberanian yang telah terhimpun, Leo akhirnya menepis tangan Fajar sekuat tenaga. Kuncian di tangannya berhasil lepas meski meninggalkan bekas membiru. Fajar terpaku seolah membiarkan Leo menjauh dari hadapannya. Pak Baron dan Wahyu langsung meraih tangan Leo yang kini sudah memasuki portal gaib. Leo berbalik badan lalu memandangi jagat lain yang baru saja dikunjunginya. Aneh,
Tempat itu sudah tak seterang sebelumnya, tidak ada sinar mentari kecuali cahaya redup terhalang awan kelabu, menciptakan nuansa suram penuh misteri. Perlahan-lahan, wajah Fajar, Kipanca, beserta ketiga gadis tadi turut berubah jadi menyeramkan. Kulit mereka tampak pucat dan berkeriput, mata indah berkilauan yang dimiliki ketiga darah itu kini berubah jadi hitam seutuhnya. Allahu Akbar, siapa sebenarnya mereka, Mang? Kata Leo kepada Pak Baron. Mereka adalah lembut yang ingin memperdayamu dengan tipu muslihatnya, jawab Pak Baron. Leo meringis ngeri begitu mendengar penjelasan singkat dari Pak Baron. Bersamaan dengan itu, Utari, Andini, dan Laksmi secara kompak melemparkan senyuman pada Leo. Tentu senyum itu sudah tak seindah sebelumnya. Ketika gadis itu kini tampilannya lebih mirip tengkorak hidup dengan rambut berantakan. Bergidik seluruh bulu roma Leo melihat wujud entitas astral yang nyaris saja menipunya. Kedua telapak tangan Pak Baron yang sebelumnya direntangkan kini perlahan merapat. Portal gaib secara ajaib tertutup, meninggalkan para lembut di dalamnya. Setelah ritual penutupan selesai, keadaan di sekitar kembali gelap gulita. Suara jangkrik dan serangga hutan lainnya terdengar nyaring di telinga. Cahaya obor yang dibawa Wahyu menjadi satu-satunya penerangan yang dapat diandalkan. Leo tampak kebingungan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepanjang mata memandang, ia hanya mendapatkan ratusan atau mungkin ribuan batang pepohonan. Ternyata saat itu Leo tengah berada di tengah hutan. Ayo, kita harus segera keluar dari sini, ajak Pak Baron. Ketiganya pun mulai angkat kaki dengan langkah tergesa. Leo terus menerobos belukar dan ranting tajam. Sayup-sayup, dia masih bisa mendengar suara Utari, Andini, dan Laksmi yang memanggil namanya. Ia mencoba menoleh ke belakang, tapi yang ada hanya gelap. Mau apa? Tengok-tengok ke belakang. Ayo jalan. Jangan pedulikan suara-suara menyesatkan itu, celetuk Pak Baron. Leo mengangguk. Ia sadar jika itu adalah siasat para lelembut untuk mengelabuinya lagi, namun hatinya tetap ingin kembali ke dunia nyata. Ia sangat bersyukur Pak Baron dan Wahyu datang di waktu yang tepat. Entah apa yang akan terjadi jika saja Leo tidak dijemput sang paman. Kurang dari 5 menit, mereka akhirnya berhasil keluar dari dalam hutan larangan. Di sana sudah menanti beberapa warga yang dibekali penerangan berupa senter maupun obor. Leo juga melihat ada ayahanda dari Fajar yang bernama Pak Manto sedang berdiri di antara kerumunan. Pak Manto langsung menyambut Leo dengan pelukan. Ia tentu kenal dengan Leo yang pernah jadi kawan bermain anaknya. Saya ketemu Fajar, Pak, kata Leo pada Pak Manto. Lelaki yang usianya lebih tua dari Pak Baron itu hanya tersenyum getir. Luka lama seperti terkuak sebab memorinya kembali melesat pada peristiwa yang dialami putranya. Dengan penuh kesabaran, Pak Manto tersenyum seraya berkata, Fajar kuanggap sudah tiada, meski kami belum berhasil menemukannya. Tapi jika nanti Fajar ditemukan dalam kondisi tinggal nama, saya sudah ikhlas. Saya harap kedepannya tidak ada lagi kejadian semacam ini, imbunya dengan mata berkaca-kaca. Maaf Pak, memangnya Fajar saat itu sedang apa sampai dia bisa hilang? Tanya Leo. Sebenarnya terlalu berat jika harus menceritakannya lagi. Tapi kalau memang ini ada faedahnya, maka saya bersedia. Sore itu, Fajar diminta Mbak Derajat untuk mencari kayu bakar. Ada iming-iming upah yang membuatnya tergiur meski tak lama lagi matahari surut ke ufuk barat. Selidik punya selidik, ternyata ada warga yang lihat Fajar jalan ke arah hutan larangan sambil membawa kampak. Orang itu sempat melarang, tapi tidak dihiraukan. Beberapa menit setelah Fajar masuk ke dalam hutan, lalu terdengar suara pohon yang tumbang. Tidak lama kemudian, terdengar pula suara batang yang roboh menimpa pohon yang lain.
Orang itu buru-buru balik ke perkampungan untuk lapor sama ketua dusun. Dan seperti yang kamu tahu, menebang pohon yang ada di dalam hutan larangan adalah perbuatan ilegal yang dilarang keras. Selepas maghrib, ketua dusun dan ketua RW datang ke rumah saya untuk memberitahu hal tersebut. Saya sempat menyangkal sebab Fajar sudah tahu larangan itu. Untuk sekedar memastikan, akhirnya saya dan beberapa warga memutuskan mencari. Benar saja, tidak jauh dari gerbang hutan, kami menemukan sandal jepit milik Fajar yang tergeletak di atas rumput. Demikian pula dengan kapaknya yang tertancap di atas tanah. Saya coba manggil-manggil Fajar, tapi nggak ada jawaban. Sedangkan ketua adat melarang saya untuk tidak berbuat gegabah masuk ke hutan. Pencarian pada akhirnya hanya dilakukan di luar hutan. Sampai 1 minggu, tidak ada hasil. Dengan berat hati Fajar dinyatakan hilang. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu di mana keberadaannya. Pak Manto mengakhiri ceritanya sambil menatap ke bintang di angkasa. Setitik air pun meluncur dari sudut mata Leo. Getir nian. Apa yang dialami oleh Pak Manto? Sang anak hilang secara mendadak, tak ada jasad ataupun jejak yang membekas. Sekian tahun, hidupnya terkungkung nestapa. Maka satu-satunya jalan adalah dengan cara mengikhlaskan. Pak Baron merangkul bahu Pak Manto, lalu berusaha menguatkan hati pria itu. Leo, Wahyu, ayo kita pulang, perintah Pak Baron. Ajakan itu direspon dengan anggukan, baik oleh Leo maupun Wahyu bersama yang lainnya. Mereka mulai beranjak meninggalkan gerbang hutan. Semakin jauh, bayang-bayang warga kian pudar ditelan kabut yang melayang tenang. Namun, dari balik kegelapan hutan, sosok Fajar muncul. Dengan raut wajah sendu, dia mematung sambil memandangi rombongan tersebut pergi. Tatapan memelas, seperti sedang mengharapkan pertolongan. Samar-samar dari arah belakang muncul bayangan hitam dengan aura mengancam. Entah siapa, namun kehadirannya bisa dirasakan oleh Fajar. Sudah puas memandangi bapakmu? Sudah, Ki, saut Fajar dengan nada lesu. Kalau begitu lekas kembali. Kau masih harus menebus kesalahan atas batang pohon yang dulu kamu tebang. Ingat, menebas satu pohon sama artinya menyerahkan satu nyawa. Tutup sosok misterius itu yang ternyata adalah Ki Panca. Fajar menunduk, lalu membalikan badan, menghampiri sumber suara tadi berasal. Setelah menghampiri sosok Ki Panca yang tersamar dalam gelap, tiba-tiba kabut menyambut. Wujud Fajar menghilang di telan halimunan. Demikian pula dengan bayangan Ki Panca. Gerimis berjatuhan dari atap semesta yang kadang berkilauan lidah halilintar hutan larangan kembali mempertegas kesan angkernya yang sejak dulu tersemat di benak warga. Sunyi dan kelam, kuku berkolaborasi hingga nanti langit terpapar pijar mentari. Sementara itu di Mayaloka, Fajar harus melakoni satu konsekuensi atas perbuatannya. Dia senantiasa bersemayam di sana bersama entitas astral lainnya. Sepertinya semua akan bergulir tanpa akhir dan amat getir. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Ali. Keren, keren pakai banget nih kisah-kisah kayak gini. Saya suka banget nih ya kisah-kisah seperti ini. Bagaimana Leo yang dalam prosesnya dia nonton dangdut bareng sama Wahyu, pulang setelah itu, jadi dia jalan kaki teman-teman, dia jalan kaki nonton acara dangdutan, dan karena desa itu masih gelap, dia bawa senter tuh. Tapi senternya satu. Nah, yang bawa Wahyu. Jadi Wahyu di depan, yang bawa senter, Leo di belakang. Ketika berangkat aman, sampai mereka ke tempat tujuan, tapi setelah pulang, lewat tengah malam, hujan, pulanglah mereka, Wahyu masih di depan, Leo di belakang. Nah, setelah itu Leo kesandung. Si Wahyu ini nggak sengaja ini galin ya. Dia nggak tahu, nggak ngeliat karena suara hujan dan segala macam gelap, lari aja dia terus.
Udah Leo ketinggalan sampai akhirnya datanglah sosok Fajar, yang mana Fajar ini udah hilang selama 10 tahun di hutan larangan. Dibawa dia masuk ke kampung gaib. Waduh, ngeri banget. Ternyata Fajar ini memang disuruh nyari orang untuk membayar hutangnya. Hutang satu nyawa untuk satu pohon yang ditebang. Ngeri banget. Dan untungnya di situ Pak Baron bisa buka tuh portal gaibnya, bisa masuk ke dalamnya, sehingga Pak Baron bersama Wahyu menjemput Leo. Waduh, keren banget nih. Endingnya saya suka. Fajar ternyata melihat orang tuanya. Dan di situ Ki Panca sengaja, tuh udah lihat belum? Udah puas belum? Udah, balik lagi, kerja lagi. Ngeri banget, nauzubillah min dzalik. Dan marilah kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan. Yang jelas kalau saya melihat Leo ini orang baik. Dan insya Allah dia akan selalu dilindungi juga. Dan bagaimana dia tidak terpancing ya dengan 3 sosok gadis yang disodorkan oleh Ki Panca. Walaupun udah sempet tergoda sih, udah tergoda dia. Untung datang pamannya, keren banget ya. Jadi teman-teman ya diambil hikmah baiknya saja, tetaplah menjadi orang baik. Karena orang-orang baik insya Allah akan selalu bersama dengan orang baik juga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu disertai kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Aldi, tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Silakan. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Dan silakan untuk linknya bisa di-share ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.